Ini adalah Oppo Reno4 yang baru, bawa improvement yang signifikan dari varian sebelumnya. Sekarang tuh udah pakai Snapdragon 720G, RAM-nya gede, layar juga udah AMOLED. Tapi saya nggak mau kita fokus di hardware-nya aja, karena ada banyak banget improvement di sisi software yang bikin smartphone ini enak banget dipakainya. Jadi video ini bermula dari saya yang nyobain Reno4 sebelum peluncuran resmi. Jarak dari Reno3 ke Reno4 itu tuh nggak jauh, cuman beda sekitar 3-4 bulan. Jadi saya tuh masih inget banget user experience dari Reno3. Cuman kok saya ngerasa Oppo Reno4 ini tuh lebih gesit aja gitu. Kayak multitaskingnya itu tuh ringan banget. Padahal RAM-nya tuh sama, 8 GB. Apa gara-gara ini pakai Snapdragon 720G? Ya, tapi apa hubungannya ya SoC sama multitasking? Setelah coba pelajarin ColorOS 7.2 yang baru ini, ternyata emang ada fitur yang namanya AI App Preloading. Jadi dia tuh belajar dari keseharian kita dalam menggunakan smartphone. Pakai aplikasi apa aja, jam berapa makainya. Jadi dia tuh bisa memprediksi aplikasi apa yang harus dia siapkan. Saya tuh tiap pagi tuh buka Twitter. Dan secara berkala buka Twitter, Instagram, dan YouTube Studio buat mantau channel. Jadi aplikasi ini tuh kayak udah kebuka aja tuh gitu loh. Jadi bukannya tuh jadi gesit banget. Jadi ternyata mekanisme kerjanya itu tuh seperti ini. Jika free RAM yang tersedianya itu kurang dari 4 GB, app preloading ini tuh akan dimatikan. Kalau dia lebih, ya dia akan otomatis aktif. Sebanyak 5 aplikasi itu tuh akan dimuat dalam waktu yang sama. RAM yang ditempati aplikasi-aplikasi ini juga nggak lebih dari 500 MB. Aplikasi tersebut itu akan berada dalam kondisi preloaded selama 60 menit. Itulah kenapa aplikasi sosial media yang saya gunakan itu tuh gercep banget bukanya. Ini tuh ningkatin kenyamanan penggunaan banget. Dan bukan cuman itu aja, ada seabrek fitur-fitur lainnya. Contohnya yang paling saya suka adalah yang namanya Super Power Saving Mode. Jadi dia tuh berfungsi untuk memperpanjang daya tahan baterai. Bahkan ketika sisa baterai itu tuh udah dikit banget. Cara kerjanya itu dengan melakukan penyesuaian pada keseluruhan sistem seperti frekuensi CPU, backlight, dan menyesuaikan strategi penghematan daya tiap-tiap aplikasi. Hanya ada 6 aplikasi yang muncul ketika mengaktifkan fitur ini. Aplikasi telepon, SMS, dan jam ya aktif secara default. Tapi kita bisa ganti kok dengan aplikasi lain yang emang paling sobat butuhin. Ketika baterai turun ke 10% dan 5%, akan ada pesan otomatis yang mengingatkan kita untuk segera mengaktifkan mode Super Power Saving ini. Berdasarkan dari pengujian di laboratorium Oppo, smartphone dengan sisa baterai 5% dapat dipergunakan untuk WhatsAppan selama 90 menit ketika fitur Super Power Saving ini aktif. 2 kali lipat jika kita bandingkan sama fitur ini tuh nggak aktif gitu. Oke kan? Terus dari sisi tampilan yang langsung kelihatan itu dia tuh punya live wallpaper yang keren. Mirip kayak dynamic live wallpaper tapi itu dia connect ke gyro. Ini tuh namanya gravity wallpaper. Kalau digoyang-goyangin kayak gini tuh dia tuh ngikut gerak gitu tuh. Lucu juga sih. Wallpaper di Team Store juga sekarang tuh cantik-cantik. Ada Oppo tuh punya program artis wallpaper project. Jadi yang bikin wallpaper di section art ini tuh emang artis terkenal kayak Tom Hagen dan Ian Fisher. Kita nggak akan bisa nemuin wallpaper serupa lewat aplikasi lain ataupun Google Images. Kamera depannya ini juga canggih banget. Selain buat face unlock, kita tuh bisa pakai fitur yang namanya Smart Air Control. Fitur ini akan kepake pas sobat tangannya kotor misalnya abis motong kambing kurban atau misalnya lagi bikin kue. Scroll Instagram itu tuh cuma ngayunin tangan kayak begini aja. Kalau ada telepon masuk, angkatnya juga bisa pakai air gesture ini juga. Dan otomatis ngobrol lewat speakerphone. Pas kita lagi nerima WhatsApp juga, kalau misal kamera depannya itu detect ada orang di belakang kita yang lagi mau ngintip gitu, dia tuh otomatis nggak akan ngasih lihat notifikasi yang beserta pesan. Ini tuh kayaknya baru ada di HP ini aja apa nggak sih? Agak lupa dah. Suka main HP sambil rebahan? Pasti males banget kan kalau fitur auto rotate-nya nyala pas kita lagi tidur nyamping. Di ColorOS 7.2 ini ada fitur yang namanya Smart Rotation. Jadi tuh dia nggak sepenuhnya percaya sama gyro. Dia juga cek lagi pakai kamera depannya. Baca manga lewat browser sambil gogoleran tuh wah nyaman banget sob. Jadi nggak usah sengaja matiin auto rotate kalau mau dipakai sambil tiduran.
Mau pakai HP dengan satu tangan? ColorOS 7.2 ini juga punya fitur menarik, namanya Icon Pull Down Gesture. Dengan swipe ke atas di bagian sisi kayak begini, otomatis icon-icon tuh jadi pada rapat ke bawah kayak gini. Jadi itu bisa diakses pakai satu tangan. Tinggal lepas aja, jadi di jarinya di aplikasi yang mau kita buka. Biasanya kalau di HP lain tuh kayak dikecilin semua layarnya ya. Tapi kalau gitu kan jadi ada bar kosong di sebelah kiri atau kanan atau atas bawah. Menurut saya ini tuh lebih intuitif dan layarnya itu jadi nggak ngecil. Fitur game space-nya juga tetap ada dan saya tetap suka. Ini adalah sahabat saya pas push rank. Bisa auto blokir notifikasi dan telepon coy. Push rank juga jadi lebih fokus gitu ya, lebih kafah. Cuman kalau emang ada kerjaan yang bisa kita kerjain pas kita lagi nunggu di lobby PUBG ya kenapa enggak kan? Jadi pas lagi nunggu turun pesawat itu tuh kita daripada lari-lari lompat-lompat gak jelas itu tuh ada fiturnya namanya Quick Return Bubble. Fitur ini tuh memungkinkan kita untuk melakukan hal lain di HP sembari nunggu waktu turun dari pesawat di PUBG Mobile. Jadi timer lompatnya tuh kayak begini. Sambil nunggu kita tuh bisa bales chat misalnya atau lihat-lihat sosmed dulu. Baru deh balik lagi pas waktunya mau habis. Fitur ini tuh baru ada di Mobile Legends, AoV dan PUBG Mobile dan PUBG Mobile Lite aja. Semoga di game lain nambah ya. CODM gitu po, oke? Ada beberapa aplikasi baru juga sih yang saya lihat. Pertama tuh Oppo Relax. Jadi aplikasinya itu bisa ngebantu kita untuk lebih tenang gitu. Ada latihan bernafas. Jangan salah ya, tahun lalu tuh saya kena yang namanya panic attack. Jadi dan cara ngatasinya tuh ya dengan bernafas panjang kayak begini. Inhale, exhale gitu. Musik juga ada buat meditasi, buat nemenin kerja. Atau ambient buat bikin relax pas tidur. Saya kalau lagi sulit tidur sih suka dengernya kayak suara hujan di YouTube gitu. Tapi ya kalau karena ada di sini ya not bad lah, nggak pakai data lagi. Terus ada aplikasi yang namanya Oppo Lab. Yang ini tuh kocak sih. Jadi kayak aplikasinya tuh dibuat pas tim software Oppo tuh lagi iseng. Nih di dalam aplikasinya ada beberapa fitur. Contohnya yang ini tuh fitur bikin ringtone yang pas. Bukan yang masukin nada satu-satu ya, tapi auto generate gitu sesuai sama selera kita. Misalnya mau yang beatnya lebih cepet, tinggal geser ke kanan. Mau yang lebih relax, geser ke bawah. Tinggal pasin aja sama selera kita, terus generate deh. Terus ada decision spinner. Bingung mau kerja atau mau rebahan? Kalau rebahan takut nyesel, limpahkanlah penyesalan itu ke aplikasi ini. Makanya saya bilang ini tuh iseng banget ya tim Oppo ya. Cuma di sisi lain saya tuh pernah pakai ini tuh buat nentuin saya hari ini tuh olahraganya apa. Mau sepedahan atau mau jalan pagi. Masih ada beberapa aplikasi lain sih yang bisa kalian coba. Perlu diingat ini semua masih dalam tahap testing phase ya. Terus juga ada yang namanya Oppo Share buat transfer data seamless gitu ke sesama Oppo. Transfer filenya tuh jadi jauh lebih cepet. Kalau HP-nya pas malam lupa dicas juga ya nggak masalah. Cuma dia tuh cuman ngurang 2% gitu. Karena pas ditinggal tidur fitur super power saving mode-nya nyala. Jadi pas pagi ya tinggal dicas aja. VOOC-nya juga bisa ngecas 30 watt juga. Ditinggal mandi juga ya udah full tuh. Screenshot pakai power button dan volume down, itu mah jadul. Pakai 3 jari gini aja sob, itu udah bisa kayak begini, cing tuh. Atau kayak bisa juga pakai 3 jari juga, tapi kayak diseleksi mau bagian mana yang mau di screenshot. Jauh lebih cepat daripada screenshot biasa dan crop. Pas lagi di aplikasi mau multitasking juga bisa pakai 3 jari dan swipe up ke atas. Auto dual window. Ini yang saya suka. Shortcut kayak gini tuh jadi bikin user experience tuh semakin smooth gitu, semakin asik. Itu dia fitur-fitur baru yang muncul di ColorOS 7.2 terbaru. Fitur apa yang menurut sobat cukup berguna? Komen aja di kolom komentar di bawah. Sekian aja dari Moldi out.